Banyak orang yang mengira investasi itu adalah hal yang sulit, atau bahkan hanya boleh dilakukan untuk orang yang sudah kaya saja. Padahal, secara sederhana, investasi itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan menanamkan modal atau uang yang kita punya ke dalam suatu aset dengan harapan nilai aset tersebut akan bertambah atau memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Ada dua cara utama supaya kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi. Contohnya, kamu membeli emas sekarang dengan harga 1 juta rupiah. Lalu, emas tersebut beberapa tahun kemudian harganya naik menjadi 1,5 juta rupiah dan kamu menjualnya. Selisih 500 ribu itulah keuntungan yang kamu dapatkan. Ini adalah contoh mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga atau capital gain. Contoh aset investasi yang bisa memberikan kamu hasil yang rutin atau cash flow. Kamu punya surat utang negara atau obligasi. Kamu meminjamkan uang ke negara, dan setiap tahun negara memberikan kamu bunga atau uang sewa bahasanya sebagai imbalan. Lalu, uangnya masuk ke rekening kamu secara rutin, tanpa kamu harus menjual aset utamanya. Itu adalah dua cara mendapatkan keuntungan dari yang namanya investasi. Tapi, sebelum kamu mulai untuk melakukan aktivitas investasi, ada beberapa syarat dasar yang wajib kamu ketahui dan kamu selesaikan. Supaya apa? Yaitu agar investasi kamu tidak berantakan di tengah jalan. Syarat pertama yang paling mendasar adalah memiliki sumber penghasilan aktif yang tetap. Banyak sekali investor pemula yang gagal karena mereka mencoba menjadikan investasi sebagai sumber pendapatan utama saat modal mereka masih terbilang sangat kecil. Ini adalah pemikiran yang keliru. Investasi jangka panjang membutuhkan asupan modal yang rutin. Jika kamu belum memiliki atau bahkan tidak memiliki pekerjaan, bisnis, atau sumber penghasilan tetap, kamu tidak akan bisa melakukan akumulasi aset secara konsisten. Selain itu, jika kamu berinvestasi menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, maka kamu sedang menggunakan uang yang biasa disebut uang panas. Ketika market atau aset investasi yang sedang kamu investasikan mengalami yang namanya penurunan, dan market pasti akan mengalami penurunan. Di satu titik, orang yang tidak punya penghasilan tetap akan merasa panik, akan secara terpaksa menjual aset yang sedang diinvestasikan di harga yang rendah hanya untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya, fokuslah untuk memperbesar kapasitas penghasilan aktifnya terlebih dahulu. Semakin besar penghasilan aktifmu, semakin besar pula modal yang bisa kamu investasikan untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan yang sedang kamu bangun untuk masa depan. Syarat kedua, pastikan kamu sudah tidak punya yang namanya hutang. Sebelum kamu mulai memikirkan cara menambah uang dari yang namanya investasi, pastikan dulu kamu tidak punya tanggungan atau cicilan yang masih berjalan. Logikanya sederhana. Buat apa kamu mengejar keuntungan investasi
Kalau setiap bulan uangmu masih bocor untuk membayar cicilan atau hutang ke orang lain, selesaikan dulu semua kewajiban masa lalumu. Dengan kondisi bebas hutang, kamu bisa berinvestasi dengan perasaan tenang, dan seluruh keuntungan yang kamu dapatkan bisa kamu nikmati sepenuhnya. Sangat disarankan sekali, bebaskan dulu dirimu dari segala beban finansial di masa yang lalu. Dengan kondisi yang bebas hutang, maka arus kas kamu setiap bulannya akan menjadi jauh sekali lebih sehat. Kamu akan memiliki kendali penuh atas setiap rupiah yang akan kamu hasilkan. Siapkan dana darurat. Dana ini adalah uang tunai di tabungan yang tidak boleh diganggu-gugat. Minimal jumlahnya adalah 3 kali biaya hidupmu dalam sebulan. Misalnya kebutuhanmu 2 juta rupiah per bulan. Jadi, 2 juta dikali 3 sama dengan 6 juta rupiah. Minimal dana darurat yang harus kamu miliki adalah 6 juta rupiah. Jika kebutuhanmu per bulan hanya 2 juta. Ini adalah contoh cara menghitung dana darurat. Dunia ini penuh kejutan. Misalnya motor yang rusak, keperluan mendadak, atau tiba-tiba dipecat. Lalu menyebabkan kamu tidak ada pemasukan. Hal ini bisa terjadi kapan saja. Jika kamu punya dana darurat, kamu tidak akan panik. Jadi kamu tidak perlu mencairkan investasimu secara paksa saat harganya sedang turun, karena kamu sudah punya yang namanya jaring pengaman untuk kebutuhan mendadak. Jadi, simpan dulu uang ini ketika hujan itu datang. Jangan FOMO untuk melipat gandakan uangnya dulu. Jangan. Simpan minimal 3 bulan dari konsumsi kalian dan tidak pernah disentuh. Jadikan ini fondasi kekayaan kecil yang akan kita bangun di masa depan nanti. Jangan pernah membeli aset investasi yang tidak kamu mengerti. Banyak sekali orang terjebak investasi bodong atau rugi besar karena hanya ikut-ikutan teman dan tren di media sosial. Sebelum kamu menaruh uangmu, luangkan dulu waktu untuk belajar. Pahami resikonya, pelajari cara kerjanya, dan kenali instrumennya. Apakah instrumen ini cocok untukmu? Ingat, senjata utama seorang investor bukan hanya uangnya saja, tapi ilmu pengetahuannya. Apa yang dia ketahui, knowledge-nya tentang instrumen investasi, itu juga salah satu senjata utama seorang investor. Investasi tanpa ilmu adalah judi, tapi investasi dengan ilmu adalah rencana masa depan. Investasi itu ibarat kamu sedang menanam sebuah pohon, dan pastinya tidak bisa dipanen dalam waktu 1 atau 2 hari. Satu hal yang harus kamu sadari, pohon itu baru bisa dipetik buahnya beberapa tahun lagi. Begitu juga dalam investasi, butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya proses, dan yang paling penting butuh yang namanya kesabaran. Jika 4 syarat tadi sudah kamu lakukan, berarti kamu sudah boleh untuk berinvestasi di aset yang lumayan agresif untuk membuat uang kalian bekerja untuk kalian. Dan yang harus kalian ketahui, tidak ada di dunia ini yang namanya bisa kaya dengan cepat. Semua itu butuh proses dan kesabaran. Mulai dari yang dasar dan mulai dengan sadar. Saya admin, terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.